Perkenalkan, nama saya Tri Setiawan dari Universitas Strada Indonesia. Ingin melakukan pengkajian atau ingin bertanya sama Bapak terkait masalah kesehatan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Siap. Oke. Nama Bapak siapa? Abdul Kholik. Abdul Khalid. Umur Bapak berapa? Bisa antara 35, iya 35 lah. 35. 50 tahun. Bapak tinggal di rumah sama siapa aja sekarang? Tinggal di rumah sama istri. Sama istri. Suku Bapak? Suku saya dari Jawa, Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Untuk pendidikan terakhirnya Bapak, Pendidikan terakhir saya S1 ambil jurusan PAI Tarbiyah. Tarbiyah agama Islam. agama Islam. Untuk pekerjaan saat ini apa? Pekerjaan saat ini masih wira swasta lah. Oh, kita swasta. Kira-kira tinggi sama berat badannya berapa? Tinggi badan 65 cm. 65. Centimeter. Beratnya? Beratnya kisaran kalau nggak salah kemarin saya timbang itu barusan 48 kilo. Untuk Bapak rasakan sekarang atau keluhan Bapak sehingga Bapak sampai sini konsultasi sama saya? Keluhan saya itu gimana ya? Sering gitu, kena apa? Sakit kepala itu. Pusing Nyeri banget. nyeri kadang ya itu nggak tahu sih saya efek dari istilahnya dulu kan pernah saya gora itu. Oh iya. Kita tahu nggak gora itu? Iya, iya, tahu. Pembersihan itu. Iya, iya. Dulu kan pernah saya itu. Terus saya langgar. Maksudnya saya langgar itu larangannya itu saya makan gitu. Oh. Akhirnya punya dampak efek pada kepala. Apa kepala pusing apa gitu. Sering. Makanya saya konsultasi. Apakah sebelum itu Bapak memang punya penyakit bawaan? Kalau penyakit bawaan sih nggak ada. Nggak ada. Apakah Bapak mempunyai penyakit keturunan? Penyakit keturunan juga nggak ada. Nggak ada. Oke. Apakah pola komunikasi sama keluarga itu masih lancar? Pola komunikasi sama keluarga lancar-lancar saja. Lancar. Bagus. Apakah dalam keluarga sekarang ini saling mendukung, saling menghargai antara Oh, satu sama tentu lain? saling mendukung. Alhamdulillah. Kita kan perlu mendukung. Untuk fungsi sosialnya masih berjalan lancar. Untuk sosialnya masih berjalan lancar. Tidak akan makhluk sosial. Tentunya tidak harus kiprah di dunia orang-orang lain gitu, bersama. Makhluk sosial. Untuk fungsi ekonominya masih lancar ya. Iya, insya Allah masih lancar. Untuk dalam keluarga jika ada masalah, adakah cara untuk menyelesaikan masalah tersebut? Selama ini ya ada sih. Untuk menyelesaikan untuk masalah keluarga itu ya ada cara menyelesaikan. Oke. Adakah perhatian keluarga kepada anggota keluarga yang menderita sakit sedang? Ya tentu ada. Selama penyakit yang diderita itu bisa kita lihat, dalam artian terlihat oleh mata kita, nggak apa ya, penyakit dalam itu. Kalau penyakit dalam kan perlu periksa, perlu apa itu. Selama ada bisa kita lihat dan bisa kita tangkap dengan indera kita ya, kita kita obatin lah, istilahnya gitu. Apakah ada salah satu keluarga Bapak mengetahui masalah kesehatan Bapak yang Bapak alami sekarang? Ya ada sih anggota, tentunya dari lebih dekat dulu, Ya. kayak istri gitu kan, tahu deh. Oh, tahu. Apakah anggota keluarga Bapak tahu kayak semacam tanda dan gejala masalah penyakit Bapak sekarang? Mereka tahu Bapak karena saking seringnya juga, sehingga mereka tahu gejala-gejalanya dan mereka juga tahu cara pengobatannya gitu.
Pada siapa keluarga menggali informasi tersebut? Keluarga menggali informasi ya tentunya dari saya sendiri juga. Oh, dari sampean sendiri. Keyakinan Bapak tentang masalah kesehatan yang dialami bagaimana? Keyakinan tentang kesehatan saya, maksudnya yang saya derita. Ya, yang Yang saya Bapak derita itu ya selama ini penyakit saya itu ya semoga tidak tidak terlalu parah lah, keyakinan saya. Cuma ini hanya efek dari apa yang dulu saya lakukan itu, yang apa saya tadi ceritakan, efek dari Gora. Makanya saya yakin diobatin dengan nggak terlalu ke dokter spesialis apa itu, nggak terlalu ke situ. Apakah Bapak melakukan upaya meningkatkan kesehatan yang dialami Bapak? Ya tentu Tindakannya seperti tindakan apa? saya itu tindakan ya Ya, tindakan saya itu ya dengan cara mengobatinya, tentunya dengan banyak minum air putih. Biasanya kan dia air putih juga berpengaruh sih pada sakit kepala saya. Kalau banyak air minum itu kayaknya kepala itu bisa sakit kepala itu bisa agak hilang gitu. Dan juga perlu pengobatan juga. Apakah keluarga Bapak mengetahui tentang kebutuhan pengobatan masalah kesehatan yang dialami Bapak sekarang? Selama ini mereka tahu, karena saya juga sering tadi apa yang saya ceritakan, sering sakit sehingga saya membutuhkan obat. Mereka sering saya suruh berikan obat ini dan pada akhirnya ya mereka tahu lah. Apakah keluarga dapat melakukan cara merawat Bapak atau enggak keluarga dalam masalah kesehatan Bapak sekarang? Selama ini mereka bisa melakukannya, maksudnya mereka bisa melakukannya sendiri tanpa saya dibawa ke dokter atau untuk periksa, istilahnya gitulah. Jadi mereka bisa lakukannya sendiri. Apakah Bapak melakukan pencegahan masalah kesehatan yang dialami sekarang? Ya, masih melakukan pencegahan. Oke, saya akan melakukan pengkajian selanjutnya, yaitu pengkajian lingkungan sekitar Bapak. Untuk luas rumah Bapak, kalau luas rumah itu perkiraan 5 kali 15 lah. 5 kali aja. Lebar 5, panjang 15. Dan itu pun sudah permanen. Alhamdulillah ya. Apakah terdapat semacam kayak ventilasi udara masuk? Wah, kalau ventilasi tentu, kalau setiap rumah itu perlu ventilasi rumah, karena butuh untuk penguapan udara gitu. Nah, itulah istilahnya. Sumber air Bapak gunakan untuk di rumah sekarang? Selama ini kami keluarga itu menggunakan PDAM, air PDAM. Oh, PDAM. Oke. Untuk tempat sampah di sekitaran rumah itu tertutup atau terbuka? Kalau tempat sampah di rumah itu tertutup. Kenapa kok tertutup? Ya biar nggak bau mencemar kemana-mana gitu. Ya tutup. Oke, kita lanjut ke pengkajian PHBS atau kebersihan Bapak setiap harinya. Iya. Mencuci tangan dengan sabun dan dengan bersih atau gimana Pak? Iya, kalau untuk mencuci tangan tuh ya pastilah kita mencuci tangan biar bersih, biar terhindar dari kuman. Waktu makan juga cuci tangan untuk menghindari kuman-kuman. Apakah Bapak melakukan pembuangan sampah itu pada tempatnya? Ya tentu pada tempatnya, karena memang sudah disediakan tempat sampah di rumah. Apakah Bapak melakukan aktivitas setiap pagi itu seperti berolahraga atau segala macam? Kalau aktivitas pagi itu, kalau olahraga sih nggak terlalu berat. Olahraga cuma
kalau bangun tidur biasanya itu cuma menghirup udara pagi gitu. Biasanya itu kan bagus untuk kesehatan paru-paru kita kan. Dan karena udara waktu pagi itu masih bersih dan sehat lah istilahnya. Oke. Nah, untuk menjaga lingkungan rumah tampak bersih, Bapak melakukan seperti apa? Kalau untuk menjaga lingkungan rumah biar tetap bersih ya tentunya kita di situ sama keluarga itu ya kita bagi tugas. Bagi tugas itu membersihkan. Jadi ada yang untuk membersihkan rumah itu, ada yang membersihkan apa tempat apa itu mandi ya. Iya. Nah, tempat mandi itu tentunya untuk pembersihan rumah ya kita bagi ya. Istilahnya itu. Nah, oke. Untuk pengkajian saya berhentiin dulu, saya lanjut ke cek kesehatan Bapak, saya tensi dulu Bapak. Oke. Izin Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Biar tahu apa tekanan darah saya itu Iya. berapa itu. Bagus ini. Oh iya, untuk darah normal itu berapa biasanya? Ya, untuk darah normal itu 120 per 80. 120 ya? Ya, per 80. Ya, untuk darah Bapak memang dikatakan hipertensi atau darah tinggi. Darah tinggi. Ya. Tadi ukurannya tahu berapa tadi? Darah Bapak itu 170 per 90. Tinggi berarti ya? Ya, tinggi. Saya coba melakukan implementasi ke Bapak atau enggak evaluasi untuk pemahaman lebih jelas. Gitu ya. Oke, untuk implementasi dan hasilnya kita mengkaji karakteristik nyeri, karena Bapak juga kan gangguan rasa nyeri juga kan di kepala. Oke. Iya. Kita lakukan PGRST, yaitu kita kaji tingkat nyerinya berapa. Iya. Nyeri kepala kita tensi darah 170 per 90 setelah diberikan obat. Untuk T-nya nyeri kepala seperti ditusuk gitu. Untuk R-nya nyeri dirasakan di daerah kepala. Untuk S-nya dengan skala nyeri 1 sampai 5 itu kira-kira berapa nyerinya? Nyerinya ya apa ya? Dirasain itu ya nggak terlalu parah serius. Oke, berarti untuk tingkat nyerinya kita masukin 3 aja. Untuk T-nya nyeri hilang timbul nyeri 2 sampai 3 menitan ya. Ya. Hilang nyeri itu sekitar 30 menit dan timbul lagi gitu. Iya. Nah, untuk mengetahui TTV-nya, TTV-nya sekarang 170 per 90. Untuk pemberian posisi yang nyaman, pasien harus tinggikan kepala atau berada di posisi semi forward, dan lakukan kayak apa namanya perjalanan nafas, yaitu hembusan nafas itu. Kita hirup terus kita keluarin Ya, kayak itu relaksasi. Iya, sudah saya lakukan itu. Sudah dilakukan. Oke, berarti sudah paham di situ. Iya. Dan menganjurkan teknik relaksasi, memberikan kompres seperti air hangat, dan pelaksanaan pemberian obat 3 kali sehari, yaitu obatnya ketorolax
Nah, untuk evaluasinya kita lanjut dengan data subjektif sama data objektif, yaitu satu nyeri atau sakit kepala, kedua pusing. Untuk data objektifnya meringis, TTP-nya 170 per 90, untuk skala nyerinya 3, dan asemennya nyeri belum teratasi untuk sekarang. Planning lanjutannya ya kita lanjut intervensi untuk hari kedua. Dan saya hari ini ngasih obat dulu, kita lihat respon besok selanjutnya. Iya, oke. 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 Assalamualaikum Pak. Kita langsungkan konsultasi yang hari kedua masalah yang Bapak rasakan. Kita langsung masuk ke implementasi dan hasilnya. Untuk mengkaji kriteria nyeri Bapak, nyeri kepala akibat tensi darah udah menurun sekarang 150 per 90. Untuk kinya nyeri kepala seperti ketusuk itu masih tapi berkurang. Nyeri dirasakan daerah kepala. Untuk S-nya dengan skala nyeri udah turun sekarang jadi 2 Pak ya. Iya. Nah, untuk nyeri hilang timbul itu udah berkurang juga, udah sekitar 2 menitan ya. Untuk mengonservasi TTV 150 per 90. Untuk memberikan posisi yang nyaman seperti yang saya jelaskan kemarin, seperti relaksasi pernapasan, kita rutin melakukannya. Untuk melanjutkan teknik relaksasinya, untuk memberikan kompres air hangat masih dilakukan ya Pak? Iya, masih dilakukan. Untuk penata pemberian obat yang saya berikan kemarin diminum 3 kali sehari, dilancarkan. Ya, kita langsung masuk ke swabnya. Subjektifnya nyeri atau sakit kepala, 2 pusing ya. Untuk data objektifnya, untuk Bapak masih meringis, tensi darah udah menurun 150 per 90. Untuk skala nyeri juga udah menurun jadi 2. Untuk asmennya nyeri belum teratasi sampai sekarang. Planning selanjutnya kita lanjutkan intervensi. Oke, untuk hari ini sampai begitu dulu. Kita lakukan besoknya, semoga hasilnya membaik. Implementasi dan hasil, pengkajian kriteria nyerinya udah membaik, dan saya udah nggak pakai PQRST karena memang udah tingkat nyerinya udah nggak ada yang Bapak rasakan, udah alhamdulillah normal. Untuk mengobservasi TTV, TTV Bapak sekarang lumayan menurun jadi 140 per 90. Apakah posisi semi follower atau setengah duduk sering dilakukan sama Bapak? Iya, masih. Oke. Lakukan itu. Ya, Untuk seperti anjuran Bapak kemarin. Oke, untuk hasil tensi darah 140 per 90 udah menurun. Untuk orang yang mengalami kayak tekanan darah tinggi, darah segitu ya udah dikatakan membaik. Memberikan kompres air hangat juga masih dilakukan. Untuk penata laksana pemberian obat masih dilanjutkan. Untuk evaluasi lebih lanjut, kita langsung masuk ke subjektif objektifnya. Subjektif, untuk tingkat nyeri kepalanya sudah membaik, dan pusing juga udah membaik. Objektif meringis, tensi darah 140 per 90. Skala nyerinya sekarang udah normal kembali. Asmennya kita katakan sudah membaik. Planning untuk kedepannya semoga Bapak sembuh. Dan jaga kesehatan Bapak. Semoga
semoga nggak ketemu saya lagi di selanjutnya. Iya. Terima kasih. Oke dok, terima kasih atas sarannya dan juga pengobatan ini. Ya, terima kasih.